Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ustazah doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi kita, yaitu mengenai kecepatan dan kelajuan. Nah, Ustazah harapkan Anda semua sudah siap ya dengan catatannya masing-masing. Nah, karena Ustazah akan selalu membahas video-video selanjutnya pada akun ini, Ustazah harapkan Anda dapat subscribe channel ini ya, agar Anda tidak ketinggalan dengan pelajaran yang akan Ustazah posting di channel ini. Terima kasih dan selamat menyimak ya Ananda. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi kecepatan dan kelajuan. Nah, ini merupakan materi kelanjutan dari jarak dan perpindahan yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang kecepatan dan kelajuan, kita ingat lagi nih materi tentang jarak dan perpindahan. Nah, jarak minggu lalu pengertiannya adalah besarnya jarak yang ditempuh atau panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut. Sementara perpindahan, perubahan posisi awal dan posisi akhir. Nah, apa hubungannya dengan kecepatan dan kelajuan? Nah, kecepatan ini disimbolkan dengan V, kelajuan ini juga disimbolkan dengan V, sama-sama V. Nah, kecepatan dan kelajuan ini mempunyai simbol yang sama, yaitu sama-sama V. Selain punya simbol yang sama, kecepatan dan kelajuan ini juga mempunyai satuan yang sama. Kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, kelajuan satuannya juga meter per sekon. Nah, apa bedanya? Nah, kecepatan ini dia merupakan besaran vektor. Nah, kalau dia kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, ini ingat lagi nih, kita pernah belajar tentang besaran di kelas 7. Kalau besaran vektor, dia punya nilai dan dia juga punya arah. Kalau besaran skalar, dia cuma punya nilai saja. Artinya, misalkan Ani bergerak 10 meter per sekon ke arah barat, berarti dia punya nilai 10 meter per sekon, arahnya barat. Tapi kalau kelajuan, Ani bergerak sebesar 10 meter, cukup dia punya nilai saja. Nah, mengerti? Itu dia perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita bahas dari segi pengertian. Apa sih kecepatan ini? Perpindahan yang dialami selama selang waktu tertentu. Selama selang waktu. Nah, kalau dia kelajuan adalah jarak tempuh selama selang waktu. Kalau kita mau rumuskan, nah kecepatan tadi kan simbolnya adalah V, berarti perpindahan disimbolkan dengan delta S per delta T. Nah, V sama dengan delta S per delta T. Ini artinya adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, sementara delta S ini adalah perpindahan. Perpindahan ini satuannya dalam meter. Delta T ini adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, untuk kelajuan juga disimbolkan dengan V. Nah, tapi rumusnya adalah S per T karena dia cukup jarak saja. Nah, V ini kelajuan, sementara S ini adalah jarak, T adalah waktu. Nah, untuk lebih paham lagi, coba kita masukkan rumus ini ke dalam contoh soal ya. Nah, di sini kita akan memasuki contoh soal. Nah, contoh soalnya hampir mirip dengan contoh soal pada jarak dan perpindahan yang kemarin ya. Nah, saya bacakan ya. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan aja ya. Nah, seorang siswa ini berjalan 4 meter ke arah timur. Ini dari titik A ke titik B nih kita anggap ya. Kemudian dia berbelok ke utara nih, berarti utara arah ke atas ya. Ini berbelok ke utara sampailah di titik C sejauh 3 meter. Nah, ini sama-sama ditempuh dalam waktu 1 sekon. Ini juga ditempuh dalam waktu 1 sekon. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan kelajuan
dan kecepatan. Kelajuan berarti kelajuan dan kecepatan. Kita hitung dulu untuk kelajuan. Nah, untuk kelajuan tadi rumusnya adalah jarak per waktu. Nah, kita hitung dulu berapa sih jarak yang ditempuh oleh anak ini. Kita lihat jaraknya. Untuk jarak dia bergerak dari A ke B kemudian ke C. Berarti dia 4 tambah 3. Berarti 4 ditambah 3 per waktunya ditempuh dalam waktu berapa? Nah, dari A ke B 1, dari sini ke sini 1. Berarti waktunya adalah sebesar 2 sekon. Untuk kelajuannya 7 dibagi 2 hasilnya 3,5 meter per detik. Nah, inilah hasil dari kelajuannya. Nah, kita lihat untuk kecepatan. Rumus yang kita gunakan untuk kecepatan, tadi pengertian kecepatan adalah besarnya perpindahan per waktu. Nah, kalau di sini di atasnya adalah jarak, sementara pada kecepatan di atasnya adalah perpindahan. Ingat nih bedanya ya. Kalau kelajuan menggunakan jarak, kalau kecepatan menggunakan perpindahan per waktu. Nah, kita hitung yang mana sih perpindahannya? Perpindahannya kan kalau kita pahami perpindahan itu perubahan posisi awal ke akhir. Awalnya dia di A, kemudian akhirnya dia di C. Berarti perpindahannya adalah pada titik A ke C. Berarti perpindahannya dari A ke C. Kita harus tahu dulu berapa sih perpindahan ini. Ini kan dari titik A ke C nih dia. Kita harus tahu dulu berapa untuk dari A ke C. Nah, berarti dari jarak dari A ke C tadi kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Hasilnya 16 tambah 9 sama dengan akar 25. Berarti AC ini panjangnya 5 meter. Kita masukkan perpindahannya 5 meter. Terjadi dalam selang waktu. Berapa lama dia menempuh jarak A ke C ini? Juga 2 sekon. Berarti 5 bagi 2. Hasilnya 2,5 meter per detik. Nah, jadi kelajuannya sebesar 3,5 meter per sekon dan kecepatannya 2,5 meter per sekon. Nah, untuk lebih memahami penjelasan yang tadi, saya akan berikan contoh soal kedua ya. Nah, pada contoh soal kedua, sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 detik. Lalu bergerak lurus lagi ke barat sejauh 50 meter selama 1 detik. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan mobil tersebut. Nah, mari kita gambarkan dulu ya, biar Anda lebih paham. Nah, di sini kita anggaplah mobil tersebut bergerak dari titik A. Di titik A ya, sudah buat. Dia bergerak sejauh 100 meter ya ke titik B. Kita anggap di titik B sejauh 100 meter. Kemudian mobil tersebut bergerak lagi ke arah barat. Nah, dia bergerak lagi ke arah barat. Barat artinya dia berbalik arah ya. Berbalik arah ke arah barat. Kita anggap ini titik C sejauh 50 meter. Kita buat variabel yang diketahuinya. Jarak dari A ke B diketahui 100 meter. Kemudian jarak dari B ke C diketahui 50 meter. Nah, waktu dari A ke B dia bilang tadi 4 sekon. Kemudian waktu dari B ke C sejauh 1 sekon. Nah, apa yang ditanya di sini? Dia minta kelajuan dan kecepatan. Nah, kita ingat lagi ya, tadi kelajuan dan kecepatan punya simbol yang sama. Kita cari dulu untuk yang pertama, kelajuan. Kelajuan disimbolkan dengan V. Nah, kita masuki rumus V apa? S per T. Nah, berapa jarak? Kelajuan ini kan artinya jarak, besarnya jarak atau panjang lintasan dalam waktu tertentu. Kita lihat di sini, panjang lintasan yang telah ditempuh oleh mobil tersebut adalah dari A ke B 100 meter, dari B ke C 50 meter. Artinya jarak total yang telah ditempuhnya 100 meter ditambah 50 meter per waktunya. Waktu totalnya di sini kan waktu dari A ke B, waktu totalnya nih. Waktu total dari A ke B ada 4, dari B ke C ada 1. Berarti waktu totalnya adalah 5 sekon. Kita masukkan 5 sekon. Nah, berarti 100 tambah 50 dapat 150 meter per 5 sekon. Berarti 150 bagi 5 dihasilkan 30 meter per detik. Berarti kelajuannya sebesar 30 meter per sekon. Bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kita buatkan untuk kecepatan.
Kecepatan dengan kelajuan tadi simbolnya sama ya, sama-sama V. Rumusnya juga sama, S per T. Nah, cuman bedanya pada kelajuan kita yang diperlukan adalah panjang lintasan. Sementara untuk kecepatan yang dibutuhkan adalah perpindahan. Berapa perpindahannya? Nah, dari A ke C. Berarti ini perpindahannya dari A ke C kan perpindahannya. Nah, berarti di sini 100 dikurang 50 per waktu total kita 5. 100 kurang 50 berapa Ananda? Ya 50 per 5. Dihasilkan 10 meter per sekon. Nah, di sini jadi untuk kelajuannya sebesar 30 meter per sekon dan kecepatannya sebesar 10 meter per sekon. Mengerti ya Ananda? Harus diingat baik-baik nih perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Silahkan disimak lagi bahan ajar Ustazah tentang ini ya, biar Ananda lebih paham lagi. Nah, biar lebih paham lagi, Ustazah sudah menyediakan latihan yang ada di akun ilmu 2-nya masing-masing ya. Silahkan dilanjutkan pembahasan soal yang telah saya sediakan di sana. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat memahami penjelasan yang telah Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Ustazah harapkan Ananda dapat mencari sumber yang lebih banyak lagi dari video-video yang telah Ustazah sampaikan dan dari sumber-sumber referensi lainnya. Tetap semangat ya Ananda semuanya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.